Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-126. Jadi ini saya cuma ngomentarin dari sudut pandang saya tentang suatu toko atau bisnis yang ini sudah berjalan 2 tahun lebih nih teman-teman, 2 tahun lebih, 126 Senin. Saya upload ini ya insya Allah setiap Senin jam 11.30. Yang intinya sebetulnya kita studi kasus sama-sama. Saya studi kasus, teman-teman eh, nonton kontennya. Jadi sama-sama lah bareng-bareng. Yang mau dibedah cek aja di genrozaki.com. Di situ ada dua, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis masuk sini, yang berbayar harganya lumayan. Tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman ya. Bukan berarti bisa menaikkan penjualan, sangat belum tentu. Tapi karena saya udah banyak lihat seller center, insya Allah bisa insting saya terbangun. Jadi mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Blind spot itu apa? Jadi misalkan ini suatu masalah ya, kita bisa lihat dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari atas dan seterusnya. Dan kadang memang second opinion tuh penting banget teman-teman. Nggak harus dari yang expert, nggak harus sebetulnya. Bisa dari yang newbie, bisa dari yang siapapun itu second opinion itu penting. Tapi memang biasanya yang expert itu sudut pandangnya makin luas. Ini suatu masalah, kalau expert tuh bisa lihat dari segini misalkan, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Kalau newbie lihatnya dari sisi atas doang, misal kayak gitu. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Nah, hari ini saya mau review, sebenarnya bukan review sih, ngomentarin doang ya. Toko dropship yang udah besar, namanya Zillow Official. Ini tokonya nih, keren. Tokonya nih dropship, full dropship. Ini 47.000, 41.000 penilaian, chatnya juga bagus, bergabung udah 6 tahun, produknya itu produk elektronik ya. Elektronik, cukur-cukuran, dan seterusnya. Cuma ini sayang banget ini dia nggak up to date ini bannernya nggak up to date. Nah cuman yang mau saya komentarin sebetulnya ini beliau udah komennya udah lama. Ini beliau komennya tahun 2022 nih. 3 tahun lalu baru saya review sekarang. Kenapa? Karena saya memang lagi serius dropship. Kita baca dulu komentarnya ya. Kendalanya yaitu produk yang laku kayak itu-itu aja. Padahal sudah aktif paketan combo bla bla bla. Kayaknya udah nggak relevan ya. Karena kelihatannya semuanya laku nih produknya nih. Keren-keren nih produknya. Produknya super spesifik dan ya keren sih menurut saya. Nih kayaknya lakunya udah mulai merata. Jadi udah nggak relevan karena dia ngisinya 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Ini beliau saya sudah dropshipper 3 sampai 4 tahun jadi dropship, tokoku 100% dropship, bahkan saya belum pernah lihat produk yang saya jual secara langsung sekalipun. Wah, belum pernah lihat. Berarti kayaknya nggak nge-live nih. Kalau kalau mau nge-live harusnya beli satu atau dua ya tahu tahu hand feel-nya dan seterusnya terus baru delegasikan kepada host. Kayaknya nggak nge-live tokonya. Tapi bisa segede itu, keren. Pernah nyetok tapi nggak laku karena faktor lokasi di kampung. Nah, ini menarik. Jadi, zaman sekarang jualan online itu nggak harus di kota. Dulu juga iya sebetulnya, tapi sekarang lebih lagi. Kenapa? Karena bisa jadi dropshipper, bisa jadi afiliator. Khususnya afiliator. Sekarang tuh affiliate ini memang apa ya? Nyaman lah maksudnya kalau teman-teman katakanlah di daerah di Sulawesi Tenggara misalkan atau di Sulawesi Utara yang memang perkuriran yang belum terlalu bagus, infrastruktur juga belum terlalu bagus. Jadi affiliate tuh bisa apa sangat-sangat bisa. Beda kalau misalkan jadi seller. Jadi seller di pelosok pelosok Sulawesi Utara misalkan itu akan kesusahan karena mungkin kurirnya nggak pick up lah, banyaklah problematika yang lain. Tapi kalau jadi dropshipper atau affiliate itu bisa. Ini keren sih masnya. Kalau dropship enak bisa tembak lokasi dimanapun ya betul. Nah ini sebenarnya komennya nggak relevan ya karena udah 3 tahun lalu. Cuman poinnya saya memang si yang Google Form ini saya kadang baca-baca ini teman-teman baca-baca yang teman-teman input di sini untuk studi kasus saya. Nah sekarang saya lagi serius mau dropship, saya baca-bacain yang dropship, lalu saya bikin kontennya. Baik lagi di awal saya bilang ini konten studi kasus buat saya dan saya bikin kontennya. Oke, ini tokonya kalian silahkan kepoin aja bagi yang butuh butuh tadi ya alat cukur. Nah, cek keranjang di bawah, cek produk di bawah ya itu saya tag produknya si beliau ini insya Allah. Nah, saya cuma mau bilang ini sih sebetulnya. Jadi perjalanan saya pertama full time jualan online. Saya full time tuh baru 2016 mulainya. Kalau jualan sih udah lama sih dari kecil udah lama saya dari SD udah jualan, SMA jualan, kuliah jualan juga macam-macam lah. Tapi full time-nya setelah seri kerja 4 tahunan baru saya resign untuk full time jualan online. Jadi awalnya saya dropship, lalu waktu itu ingat banget saya dropship lintas platform ya, dari Tokopedia ke kalau nggak salah ke toko bagus, toko bagus. Jadi enggak dropship bukan toko bagus, Kaskus ya, Kaskus dulu. Ya itulah intinya lintas platform lah, lintas platform. Karena dulu nggak semua seller naruh kakinya di semua platform. Nah saya melakukan itu, lalu
Alhamdulillah ada traction, jadinya reseller, saya nyetok, saya ngambil barang dari si supplier dropship saya. Jadi dropship itu kan kita nggak nyetok, bedanya itu aja. Kalau dropship kita nggak nyetok, dikirim langsung dari gudang si supplier. Kalau reseller kita nyetok, kirim dari gudang kita. Lalu alhamdulillah tractionnya bagus, saya nyetok, saya produksi sendiri, barangnya fashion. Lalu seiring berjalannya waktu ada yang nyetok, ada yang white label. Nah white label itu apa? White label jadi saya beli kayak reseller, cuman labelnya diganti. Itu namanya white label, OEM bahasa elektroniknya, tapi umumnya white label. Jadi produknya produk saya, karena labelnya label saya, tapi yang bikin, yang R&D, yang beli bahan itu orang lain. Jadi agak mirip kayak reseller, cuman apa ya, mereknya diganti, itu white label. Ini masih jalan sampai sekarang, nyetok dan white label, dan sekarang saya lagi mau serius ke dropship. Dropship sama affiliate saya lagi tanda tanya sih, mau serius banget atau enggak, tapi saya lebih serius ke dropship. Karena apa? Saya udah muak sama pergudangan. Ngeri teman-teman, mengerikan sih buat saya pergudangan tuh, inventory itu mulai dari dead stocknya, salah hitungnya, pencuriannya. Kalau pencurian jarang terjadi sih, di saya ya jarang terjadi. Terus salah salah produksi. Wah, saya udah muak lah dengan hal-hal itu, karena setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak saya banget ya, nggak saya banget. Saya lebih suka depan komputer, lebih suka nyuruh-nyuruh orang daripada harus harus melihat dan seterusnya. Nggak saya banget. Jadi saya memang pelan-pelan eh shutdown tim produksi saya, termasuk tim gudang saya. Pelan-pelan. Sekarang mungkin bisa dibilang udah 50-50. 50-50 saya dropship, 50 saya nyetok. Ini ini karena preferensi saya ya, teman-teman. Kalau lebih nyaman nyetok ya nyetok aja. Tapi buat saya balik lagi ke dropship. Jadi yang awalnya dropship, sekarang saya balik lagi ke dropship karena ternyata lebih nyaman dropship untuk saat ini. Karena saya mau membayangkan purchasing kain, purchasing merchandisingnya ya, kayak kancingnya, kayak rendanya, itu perlu dihitung. Karena kalau nggak dihitung, nanti jadinya apa yang bisa yang sering kita bilang, untungnya di barang. Padahal misalkan nih, saya salah nyetok renda misalkan. Harusnya saya cuma butuh butuh berapa ya? Misalkan 50 yard. Ternyata saya nyetok 500 yard. Terus kan itu barang setengah jadi ya, 450 yard sisanya, ya 450 yard sisanya tuh ya nangkring aja selama saya nggak produksi, nggak beli bahan bakunya tadi. Nah 450 yard itu bukan untung, bukan untung di barang, itu rugi sebetulnya karena nggak bisa diapa-apain kecuali kalau launching produk baru atau kecuali produk yang tadi itu yang pakai render tersebut ya dilaku, ternyata nggak laku. Nah itu salah satu kerugian yang bikin saya eh, udah males produksi. Termasuk juga pergudangan, nyimpen barang juga menurut saya kayaknya nggak worth it sih sekarang buat saya ya, karena kontrakannya terus ngelolanya lebih baik ini aja, belum lagi RTS-nya. Nah RTS-nya saya males males, jadinya saya lebih suka sekarang dropship. Saya sekarang 50-50 dropship, 50 nyetok. Mungkin saya pengennya sih 80 ya Pareto lah, 80 dropship, 20 nyetok, jadi gudangnya kecil aja cukup, small but beautiful. Ah, dan bukti bukti bahwa tadi toko tadi ini berhasil ya, full dropship. Ini keren banget, tokonya udah laris banget. Cek produk, cek rank yang di bawah itu produknya akan saya tag. Lalu, nah buat teman-teman dropship apa? Ini ini sepengalaman saya melihat ngobrol dengan banyak seller, saya juga nyemplung langsung, melihat tadi studi kasus, terus tahu-tahu supplier juga. Ini beberapa hal yang mau saya highlight di video ini. Sebenarnya banyak banget ya yang penting-penting, cuman ini dua ini yang kepikiran. Pertama, cuma dua ini yang kepikiran ya. Pertama, sepenglihatan saya, non-fashion dropship itu lebih banyak daripada yang fashion. Jadi kalau teman-teman baru memulai dropship, mungkin mempertimbangkan langsung non-fashion dulu. Jadi non jilbab, selain jilbab, selain mukena, selain gamis, selain apa lagi ya, selain kolor, selain kaos, coba perlihatkan apa ya, arahkan lirikannya ke non fashion dulu. Karena sepenglihatan saya non fashion itu lebih banyak dropship yang sukses daripada yang fashion. Yang fashion ada juga, tapi non fashion lebih banyak. Ini contohnya yang ini, yang si Zillow official ini non fashion kan, dia elektronik dan besar. Sepengalaman saya lebih banyak yang non fashion yang besar. Oke, yang kedua yang saya mau highlight, supplier itu super krusial teman-teman. Jadi mau teman-teman sejago apapun marketingnya, kalau supplier teman-teman memble gitu, dikirim resi dikirim resi terus dikirim banyak banyak yang telat dan seterusnya, yes, sama aja bohong ya enggak. Makanya supplier tuh salah satu yang sangat krusial. Iklan juga penting, riset produk juga penting, tapi supplier super krusial menurut saya. Nah ini memang yang nggak gampang. Kalau iklan teman-teman bisa bisa cek di YouTube, banyak banget tips iklan. Terus kalau R&D produk, banyak banget tips di YouTube untuk R&D produk. Termasuk tool saya di generozaki.com, cek aja di GR R&D.
Itu bisa mendeteksi tren di Shopee. Dan banyak skill lain. Cuman untuk mencari supplier, nah nggak segampang itu. Memang banyak ya platform supplier kayak contohnya Evermost, Baleo Mall, Jack Mall. Itu jujur aja saya belum berhasil. Saya belum berhasil pakai platform tersebut. Entah kenapa, entah kenapa. Salah satu faktornya ketika saya cek di Shopee, aduh udah ada harga yang lebih murah, langsung langsung drop metal saya. Padahal belum tentu kita jual lebih mahal jadi nggak laku, belum tentu. Tapi ya udah langsung drop aja mental saya. Nah, mencari supplier ini memang nggak mudah, sehingga menurut saya yang paling krusial adalah teman-teman networking. Teman-teman harus punya banyak teman, harus punya banyak kenalan. Kalau kalau cuma cuma di depan laptop tiap hari terus menjadi dropshipper, ya bisa-bisa aja sih. Tapi menurut saya peluangnya akan lebih besar kalau misalkan teman-teman banyak bergaul. Bergaulnya di mana? Oh banyak, banyak teman-teman. Ada kampus Shopee, ada komunitas apa, banyak lah ikut ikut workshop. Nah, ikut workshop yang berbayar itu bangun jejaring dari situ. Nanti lambat laun kalau teman-teman serius mencari networking itu akan ketemu kok. Entah gimana jalannya somehow ya. Ya ada kuasa Allah ketemu kok. Oh, ketemu si ini, ketemu si ini. Jadi at least kita punya peta. Peta, oh saya punya kenalan ini, punya kenalan ini, punya kenalan ini. Bisa dites nggak? Ini bisa nggak jadi supplier? Ini bisa nggak jadi saudara? Dan sebagainya. Termasuk saya juga menginisiasi komunitas namanya MBGR. Cek aja di ganirozaki.com. Di situ join aja Telegram grupnya. Kita Zoom tiap Jumat 16 sampai 17.30. Sengaja saya Zoom itu udah sampai 120 ya, 120. Nggak mudah teman-teman nge-handle Zoom tiap Jumat 120 sampai 120 Jumat. Itu biar terjaga suhunya. Biar terjaga suhunya. Jadi saya tahu nih siapa yang sering datang. Teman-teman yang lain juga tahu siapa yang sering datang, dia jualannya apa. Itu membangun networking. Belum lagi jumpa offline. Itulah networking. Ngebangunnya tuh nggak mudah dan butuh perjalanan panjang. Tapi sangat krusial untuk keberjalanan dropship Anda. Itu aja teman-teman. Studi kasus ini gimana yang dropship udah lebih dari 3 tahun. Kalau saya full drop, saya serius dropship belum belum setahun sih, belum setahun. Yang lebih dari setahun deh. Tolong komen di bawah gimana pengalaman dropshipnya biar teman-teman yang lain yang mau dropship juga ada insight, insya Allah berpahala, insya Allah ilmu yang bermanfaat. Tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.